Ketujuh, yang ni ramai orang buat, iaitu kutuk atau maki orang. Weh, gini gak boleh. Kutuk orang, maki orang. Wah, geng. Jadi mulai sekarang jangan kutuk orang, geng ya. Nombor satu, undang-undang pelik di Malaysia adalah tak boleh pakai bikini di pantai Kelantan dan Terengganu. Kalau seperti itu memang tidak boleh. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ya, ada saya di sini. Wak Lonjong salam. Lonjong, hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, geng ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, tanpa membuang masa. Jadi, beberapa jam yang lalu ini ya, ada kawan kita. Nah, ini dia yang bernama Jufri Ja'far ya. Dia kirimkan satu link video. Tajuknya ini cukup menarik. 16 undang-undang pelik di Malaysia. Wah, kira-kira apa ya? Sebenarnya tidak hanya Jufri Ja'far, geng ya, tapi ada banyak sekali kawan-kawan yang minta saya untuk mereview video ini, geng ya, dari WhatsApp, dari Facebook, dan masih banyak lagi di kolom komentar juga ada, geng ya. Oke lah, kita akan nonton, geng, seperti apa videonya ya. Dan saya pun juga penasaran, tertanya-tanya juga lah ya. Sudah 3 kali saya datang ke Malaysia, ya kan. Saya ingin tahu juga lah ya sebenarnya apa ini undang-undang pelik yang ada di Malaysia, geng ya. Oke lah, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan, geng ya, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. So, langsung aja kita mulai, geng. Ini dia videonya, dan video ini saya kutip dari channel Ras Daniel ya. Kita tonton video ini sampai selesai, geng ya. Dan siapkan kopi ya, jangan lupa kopinya, geng ya. Oke, kita lihat seperti apa videonya. 16 undang-undang pelik dekat Malaysia. Pelik tapi benar. Itulah apa boleh dikatakan untuk undang-undang dalam senarai ini. Walaupun kalau kat luar negara okey je kalau buat, tapi kalau kat negara kita silap-silap boleh kena tangkap. Mungkin undang-undang dalam senarai ni korang pernah langgar, tapi sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, kita perlu ambil tahu 16 undang-undang aneh dalam negara kita. Nombor 16 undang-undang pelik dekat Malaysia adalah namakan anak dengan nama yang pelik. Seksyen 16 Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1997 ada menyebut jika pada pendapat pendaftar bahawa nama kanak-kanak yang diminta untuk dicatatkan ke dalam suatu daftar kelahiran itu adalah tidak menyenangkan atau tidak diingini, dia hendaklah merujuk perkara itu kepada pendaftar besar, dan pendaftar besar boleh menyebabkan nama itu didaftarkan atau tidak didaftarkan. Sebagai contoh, nama yang menyinggung seperti Wati yang membawa maksud persetubuhan, Zaniah yang membawa maksud pelacur, nama singkatan seperti ABCD, nama bernombor seperti 007, nama haiwan seperti monyet dan kinzig, nama kejadian alam seperti hujan, batu, angkasa atau panas. Ini adalah antara nama yang tak sesuai yang JPN telah tetapkan. Jadi kalau kita menamakan anak yang aneh-aneh itu ya nggak boleh, geng ya. Itu bisa bahaya ya, terkena denda kalau tak salah, geng. Dan itu nggak boleh sama JPN katanya. Iyalah, memang sudah sebutnya seperti itu ya. Jadi kalau nama-nama pelik itu nggak bisa ya, geng ya. Berarti kalau nama-nama yang pelik itu nggak boleh. Misal Wak Lonjong itu itu kan pelik, geng. Masa ada orang namanya Lonjong, Jong Lonjong, Bang Lonjong ya kan? Berarti saya tidak boleh, geng, menggunakan nama seperti itu. Misal kalau saya jadi warga Malaysia, geng ya. Tapi itu nama hiburan, geng ya. Nama asli saya bukan Wak Lonjong. Oke lah, geng, kita lanjut lagi. Apa ini selanjutnya? Nombor 15, undang-undang pelik di Malaysia adalah melintas jalan selain tempat khusus. Melintas jalan selain di tempat yang dikhususkan adalah dilarang di Malaysia. Walaupun sebenarnya sudah menjadi kebiasaan untuk kita semua menggunakan kuasa tangan dihalakan ke arah lalu lintas ketika menyeberangi jalan. Bagaimanapun, undang-undang menetapkan perbuatan melintas jalan selain di lintasan belang atau jejantas sebenarnya satu kesalahan. Kegagalan mematuhi undang-undang ini termaktub di dalam Seksyen 45 Akta Pengangkutan Jalan 1999 membawa hukuman denda minimum RM30 dan maksimum RM500. Waduh, kalau yang ini terus terang pernah saya lakukan, geng. Waduh,
nasib baik saya nggak didenda, geng ya. Aduh. Ya macam mana, geng ya. Jadi ceritanya masa saya di Malaysia itu, saya kan lepak nongkrong dengan member-member di Malaysia ya kan, di kedai mama. Dan kebetulan waktu itu masa masuk menuju ke sholat asar, geng. Jadi kebetulan di kedai mama itu ya, di seberang jalan itu ada masjid, geng. Nah, jadi ya saya tinggal menyabrang ya kan. Saya cari-cari zebra cross ya, tempat belang itulah ya untuk dijadikan kita menyabrang melintas, itu nggak ada. Ya mau nggak mau saya hanya bisa memakai kuasa tangan, geng. slow bang, pelan-pelan. Nah gitu ya, gimana? Aduh, nasib baik saya nggak didenda waktu itu, geng ya. Oke, selanjutnya, geng. Aduh, baru tahu nih saya nih. Nomor 14 adalah bercium di tempat awam. Kalau itu sudah jelas ya. Bercium di tempat awam itu, aduh, itu bahaya itu. Pasangan bercinta patut berfikir sejenak sebelum menayangkan kasih sayang dengan terbuka. Mengikut Seksyen 294(a), kanun keseksaan, berkelakuan tidak sopan dan mendatangkan kegusaran orang lain di tempat awam seperti taman, jalanan, malah teater boleh menyebabkan anda didenda atau dipenjara 3 bulan. 3 bulan? Pada tahun 2006, pernah ada satu pasangan didapati bersalah kerana bersikap tidak sopan di taman awam. Kesalahan mereka bercumbu dan berpeluk di bawah pokok. Waduh, berpeluk, berciuman di bawah pokok, geng. Waduh, ya berarti kalau itu memang iyalah ya. Maksudnya apa ya? Itu berhubungan dengan adab juga lah, adab, dosa juga. Belum jadi pasangan yang sah. Tapi meskipun kalau sudah jadi pasangan yang sah pun juga sepertinya kalau bermesraan, berciuman di public place itu sepertinya juga agak kurang sopan lah, geng ya. Beda dengan negara-negara barat, di Amerika berciuman di lorong-lorong sekolah, berpelukan di mana-mana, itu wah, itu parah, geng ya. Aku jadi teringat ketika semasa saya pergi ke Cameron Highland ya. Ada satu pasangan couple lah ya, anak muda. Masa itu saya nge-vlog ya kan. Sebenarnya kalau kalian mengikuti video saya semasa saya di Cameron Highland ya, tepatnya di kebun teh kalau tak silap itu. Di kebun teh itu sebenarnya ada adegan anak muda ini couple, pasangan ya. Mereka meminta saya ambilkan gambar. Nah, las-las nih mereka baru perasan ternyata saya seorang vlogger. Nah, masa itu dua orang yang dilanda cinta ini menghampiri saya lagi. Bang, maaf, boleh tak kiranya kalau abang delete video yang tadi, takutnya nanti ketahuan atau kantoi orang tua mereka mungkin ya. Jadi mungkin salah satunya itu juga pengaruh juga mungkin, geng ya. Ada denda, penjara 3 bulan. Nah itu aduh, berbahaya, geng ya. Iyalah, karena memang privasi, akhirnya video tersebut ya saya cut ketika semasa saya mengambil gambar mereka. Jadi mereka minta tolong nih, ambilkan gambar. Saya yang mengambilkan gambar, jadi tukang foto aku, geng ya. Tapi mereka baru perasan saya seorang vlogger. Akhirnya mereka meminta untuk menghapus video ketika mereka saya ambil gambarnya, begitu ya. Mungkin salah satunya karena takut mungkin ya. Ya. Oke lah, next kita lanjut lagi, geng. Nombor 13, undang-undang pelik di Malaysia, iaitu anjing, kuda atau babi yang kejar manusia boleh kena denda. Wah, Okey, bukan ini binatang setuju aku. yang kena denda, tapi tuan binatang tu yang kena. Okey. Walaupun sudah meminta maaf, pemilik yang membiarkan anjing atau babi peliharaannya berkeliaran dan mengejar orang boleh kena denda. Pemilik haiwan bakal didenda tidak melebihi RM100 jika didapati bersalah. Okey, RM100 dendanya apabila kalau ada seseorang yang mempunyai anjing di Malaysia, yaitu kita dikejar. Misal nih saya nih jalan-jalan ya, tiba-tiba ada anjing mengejar saya. Nah, itu yang sang tuannya itu ya, majikannya itu bisa kena denda, geng ya. Itu bagus itu ya. Jadi untuk lebih apa ya, biar kedepannya ini mungkin lebih waspada lagi untuk majikan terutama yang mempunyai binatang-binatang seperti anjing. Kan berbahaya, geng ya. Apalagi kalau ada anak-anak ya kan,
anak-anak melintas depan rumah, tiba-tiba ada anjing mengejar, kan ya bahaya juga kan, geng. Nah, itulah ya. Yang ke-12, undang-undang pelik di Malaysia adalah terima makanan sebelum atau selepas undi pilihan raya. Oh. Jika seseorang menawarkan korang snack ketika beratur untuk mengundi, tolak aje. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sekiranya korang menerima sebarang makanan, minuman atau snack sebelum, semasa atau selepas membuang undi. Kalau korang didapati bersalah melakukannya, maka korang boleh dipenjarakan sampai 2 tahun. 2 tahun? Atau didenda sehingga RM5,000 atau digantung hak untuk mengundi selama 5 tahun. Wih. Digantung haknya untuk mengundi selama 5 tahun ya. Dan yang paling buruknya itu dipenjara, geng, 2 tahun ya. Apabila kalau kita menerima makanan sebelum atau sesudah melakukan pilihan raya. Waduh, ini hampir-hampir mirip yang ada di Indonesia, tapi kalau di Indonesia sih bukan makan ya, tapi lebih kepada uang. Oke, lanjut lagi, geng. Ini menarik ini. Nombor 11, undang-undang pelik di Malaysia adalah menyanyi lagu tidak sopan di tempat awam. Oh. Menyanyi lagu tak elok depan orang ramai pun boleh dikenakan undang-undang. Sebagai contoh, lagu Despacito pernah diharamkan untuk dimainkan di radio disebabkan lirik lagu tu dianggap lucah dan keterlaluan. Kalau nyanyi lagu-lagu yang tak sopan di tempat awam, boleh dikenakan penjara sampai 3 bulan. 3 bulan? Lagu Despacito ni sampai pernah viral kat luar negara. TV show Amerika siap jadikan kes ni bahan jenaka. Pengacara terkenal James Corden bergurau dengan penonton dalam rancangannya. Dia kata, kalau penonton bosan dan tak mahu dengar lagu Despacito, bolehlah pindah dekat Malaysia. Weh, sampai segitunya, geng ya. Aku baru tahu fakta ini. Selain lirik lagu berbau seksual, lagu Take Me to Church pun juga dilarang di radio disebabkan kandungannya berunsur agama. Oh, jadi nggak boleh ya. Nah, ini aku ada satu soalan, geng, akhirnya ya. Apabila kalau ada orang nyanyi lagu ini nggak boleh, lalu Despacito juga nggak boleh ya. Ini misal, geng ya, misal kalau ada seorang turis ya mau request dia bernyanyi Despacito di Bukit Bintang misalnya ya, di Bukit Bintang menyanyi ya di tempat Bob Music Street itu ya. Itu macam mana, geng, hukumnya, geng? Apakah kena saman, kena tangkap atau gimana, geng? Kalau misal ada seorang turis, kan nggak tahu nih mereka nih ya, nggak tahu, misal Wak Lonjong nih ya, nggak tahu dengan undang-undang ini Despacito. Nah, saya nyanyi di Bukit Bintang ya dengan Bob and the Gang. Gimana, geng? Apakah saya terkena tangkap atau bagaimana? Kawan-kawan boleh komen di ruang komentar, geng. Aku nggak tahu ya prosesnya itu seperti apa ya. Atau mungkin di stop. Jangan bawa lagu Despacito. Yang lain, mungkin seperti itu ya. Boleh komen, geng, di ruang komentar, geng ya. Oke, lanjut lagi, geng. Nomor 10, undang-undang pelik di Malaysia adalah menilik ramalan. Bagi tukang tilik di luar sana, semoga dapat meramalkan pelanggan yang datang tu bukanlah pihak berkuasa. Kalau tak, boleh kena saman, tak pun kena penjara. Akta 336 menjadikan perbuatan menilik dan meramal masa depan, termasuk menilik tapak tangan, kesalahan yang boleh didenda sehingga RM250 atau dipenjarakan sehingga 6 bulan. Wah, dipenjara 6 bulan, geng ya. Itulah. Ini aku sangat suka nih dengan hukum yang ada di Malaysia. Jadi memang sesuatu yang seperti ini tuh harus diharamkan memang ya. Apalagi mempercayai ramalan, dukun, bomo ya. Itu harusnya sebagai orang Islam kita nggak boleh ya. Apalagi mempercayai ramalan-ramalan di masa depan. Nah, itu sangat setuju aku kalau ada hukum seperti ini. Apabila kalau diterapkan di Indonesia, geng ya. Wah, itu lebih mantap lagi itu, geng ya. Oke lah. 6 bulan, geng, penjaranya, geng, bukan main. Next, lanjut lagi, geng. Nomor 9, undang-undang pelik di Malaysia adalah tak boleh tunggang gajah dekat jalan raya. Dalam Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955, Seksyen 11, sesiapa yang memimpin, memandu atau menunggang mana-mana kuda, lembu, biri-biri, kambing atau kinzir di mana-mana jalan awam secara tidak terkawal atau secara berbahaya yang boleh menghalang orang lain atau menyekat lalu lintas akan dikenakan tindakan
undang-undang. Oh. Begitu juga dengan orang yang memandu, menunggang atau memimpin mana-mana gajah di mana-mana jalan awam tanpa kebenaran daripada ketua pegawai polis atau pegawai yang diberikan kuasa, turut dikenakan hukuman denda maksimum tidak lebih RM50 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Oh, jadi memang kalau ini sih bukan pelik sih geng ya, tapi ini memang demi kepentingan bersama ya kan. Takutnya kalau ada orang yang menunggang gajah, apalagi gajah ya, takutnya nanti akan mengganggu jalannya orang lain ya, mengganggu lalu lintas ya. Jadi memang sudah betul lah ya, jadi nggak ada yang pelik seperti ini. Takutnya nanti kalau ada orang yang menunggang kuda, lembu, babi ya, gajah apalagi segini besarnya geng ya, itu udah pasti nanti takutnya akan mengganggu kereta yang mau melintas, motosikal yang mau melintas, ya intinya mengganggu kenyamanan orang lain dalam berkendara. Jadi kalau yang seperti itu memang aku rasa tak pelik lah geng ya, itu sudah menjadikan sesuatu hal yang lumrah ya. Itu dia. Oke, next apalagi nih? Nombor 8, undang-undang pelik di Malaysia adalah ketuk periuk kuat-kuat pada waktu malam. Ketuk periuk kuat-kuat waktu malam. Ya iya kan, kalau malam-malam takutnya akan mengganggu kenyamanan orang lain ketika tidur, apalagi malam-malam. Dalam Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955, Seksyen 13-1A, sesiapa yang memukul drum atau meniup horn atau trumpet atau membunyikan lain-lain instrumen muzik atau perkakas rumah di kawasan bandar atau perumahan dari waktu tengah malam sehingga pukul 6 pagi atau di mana-mana jalan atau tempat awam, tidak kira waktunya, yang boleh mengganggu ketenteraman sekeliling, boleh dikenakan tindakan Undang-Undang dan Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Hukuman dikenakan denda tidak melebihi RM100. Jadi janganlah gatal tangan ketuk-ketuk periuk, main drum atau bunyikan horn di kawasan perumahan tengah-tengah malam. Tak pun janganlah buat studio jamming di kawasan perumahan. Kalau jiran buat report, memang masak. Iya. Oke, jadi intinya kalau malam kita tidak boleh membunyikan sesuatu yang nanti itu kiranya membuat bising ya kan, periuk lah atau mungkin drum lah, trompet lah. Jadi intinya kalau kita mau latihan ya jangan malam-malam ya, kita mau latihan mungkin bisa siang hari ya kan. Kalau malam-malam takutnya akan mengganggu jiran, mengganggu kenyamanan tetangga kita semasa mereka rehat, istirahat, tidur ya kan. Ya, atau mungkin kalau memang ingin sekali latihan mungkin boleh pasang rumahnya ini peredam, macam di studio musik itu kan peredam, jadi nggak mengganggu jirannya. Ya, oke. Next ya. Ketujuh, yang ni ramai orang buat, iaitu kutuk atau maki orang. Wih, gini nggak boleh, kutuk orang, maki orang. Wah, geng. Jadi mulai sekarang jangan kutuk orang, geng ya. Nanti kena denda, aduh bahaya ini. Tapi ini sering dilakukan sama kita, geng. Oke, ini gimana ini? Ini khas untuk korang yang suka kutuk-kutuk orang suka-suka hati. Dalam Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955, Seksyen 14, mana-mana orang yang menggunakan apa-apa perkataan yang tidak senonoh, mengancam, kesat atau menghina atau berkelakuan dengan cara yang mengancam atau menghina atau menyiarkan atau melekatkan atau mempamerkan apa-apa kertas bertulis yang tidak senonoh, mengancam, kasar atau menghina atau melukis dengan niat untuk mencetuskan pelanggaran keamanan atau di mana pelanggaran keamanan mungkin berlaku, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100. Wah, tidak melebihi RM100 ya, walaupun nggak terlalu mahal tapi ini efektif juga sih ya. Jadi mulai sekarang jangan kutuk orang, geng ya. Nombor 6 adalah mabuk di tempat awam. Kalau yang seperti Mana-mana ini dah orang jelas. didapati mabuk dan tidak mampu menjaga dirinya sendiri atau bersalah atas apa-apa tingkah laku kerusuhan, tidak teratur atau tidak senonoh atau terus-menerus meminta atau melakukan gangguan berterusan untuk tujuan tidak bermoral di mana-mana jalan awam atau di mana-mana tempat awam atau tempat hiburan atau resort awam atau di kawasan berhampiran mana-mana mahkamah atau mana-mana pejabat awam, balai polis atau tempat ibadat, boleh dikenakan tindakan
Hukuman denda tidak melebihi RM25 atau penjara tidak melebihi 14 hari. Dan hukuman maksimum pula denda tidak melebihi RM100 atau penjara tidak melebihi 3 bulan. Penjara tidak melebihi 3 bulan. Jadi jangan mabuk, geng ya. Itu nggak boleh sama sekali karena haram juga kan ya, mabuk-mabukan, apalagi mabuk di tempat umum ya kan. Kalau mabuk perjalanan, mabuk lepas naik bus atau naik kereta, mabuk karena aircon, nah itu beda cerita, geng, kalau begitu, geng ya. Oke, next. Selanjutnya apa ini ya? Yang kelima, undang-undang pelik di Malaysia adalah mengiklankan rawatan penyakit sifilis. Di bawah Akta Iklan Tidak Sopan 1993 menjadi satu kesalahan untuk mengiklankan rawatan sifilis. Sebenarnya sebarang iklan untuk merawat penyakit kelamin dan apa-apa iklan bersifat menaikkan syahwat adalah salah. Jadi bagi siapa yang didapati menampal apa-apa kertas bercetak, bertulis atau bergambar di mana-mana premis awam atau persendirian didapati bersalah melakukannya, dia boleh dipenjarakan selama tidak lebih 3 bulan atau denda tidak melebihi RM100. Waduh, penjara 3 bulan, geng. Ini aku baru tahu nih. Yang ini agak lucu sih, geng ya. Jadi ya, kalau ada iklan-iklan, iklan-iklan seperti ini ya, men cream itu nggak boleh ya. Saya selama kuat, ini kuat ngapain, geng ya? Kuat pisangnya kuat atau gimana? Itu nggak boleh ya. Lalu iklan-iklan seperti ini, nah ini obat kuat lelaki, intinya yang bisa membangkitkan syahwat itu nggak boleh, geng ya. Ya. Padahal kalau berbicara tentang iklan yang menaikkan syahwat, geng ya, di sosial media itu banyak sekali, geng ya. Kadang ada iklan-iklan seperti itu ya. Kuat tahan lama, dijamin suami akan betah di rumah. Waduh, betah di rumah ngapain? Ya bersukan dengan istri mungkin ya. Dan masih banyak lagi iklan-iklan sejenis itu di sosial media, geng ya. Masa kita buka Facebook ya kan, terkadang ada iklan-iklan yang sejenis hampir-hampir sama seperti tadi, geng ya. Kuat tahan lama, size besar kecil. Size-nya apa? Size baju, geng, maksudnya. Size baju maksudnya, geng ya. Size baju. Oke. Ini sangat menarik dan agak lawak sih. Oke, next. Selanjutnya apa ini? Nombor 4, undang-undang pelik di Malaysia adalah melontar cincin dalam sungai. Kalau korang baling cincin ke dalam sungai, korang boleh kena hukum kerana melakukan kesalahan merosakkan di bawah Seksyen 425 Kanun Keseksaan. Namun, perlu diperhatikan bahawa contoh yang dinyatakan ini hanyalah dikuatkuasakan sekiranya cincin itu milik orang lain dan dilakukan dengan niat menyebabkan kerugian. Kalau putus cinta, campak cincin sendiri, insya-Allah tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tapi membazir, geng ya, membazir. Jadi daripada cincinnya dibuang di sungai, ya lebih baik disimpan atau mungkin bisa dijual lagi, geng. Agar tidak membazir. Kan ngapain beli cincin mahal-mahal ya kan, dibuang di sungai. Kan membazir, geng ya kan. Daripada begitu, untuk melipur lara, jual cincinnya ya kan, hasilnya kan dapat duit. Mungkin bisa beli kopi, bisa beli apalagi makanan ya kan, sekaligus menjadi pelipur lara. Itu ya. So jangan membazir, geng ya, sangat sayang sekali itu. Ngapain cincin mahal-mahal dibuang di sungai. Oke, next. Nombor 3, undang-undang aneh Malaysia adalah meninggalkan atau meletakkan mayat di tempat awam. Wah, kalau itu seram, geng. Kalau itu memang nggak boleh. Masa ada mayat kita tinggalkan gitu aja kan? Ya adabnya gimana kan? Sesiapa yang meninggalkan atau meletakkan orang yang hampir mati atau mayat di kawasan awam atau persendirian tanpa pengetahuan pemilik premis boleh disabitkan dengan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 20 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 6 bulan atau denda RM250 atau kedua-duanya sekali. Bentar. Memang ada ya kes-kes meninggalkan mayat begitu sampai-sampai ada undang-undangnya seperti ini di Malaysia, geng? Apakah ada, geng?
case seperti itu meninggalkan mayat. Mungkin kalian boleh komen lagi. Yang di sini aku agak kurang paham ya. Meninggalkan mayat ya iya pastilah adabnya ya, masa mayat kita tinggalkan ya kan, setidaknya diurus, dimandikan ya, dikafani, disolati, lalu dikuburkan ya, ditanam. Ini masa ditinggalkan kan ya nggak mungkin gitu loh. Tapi emang ada geng, mungkin maybe ya ada kasus seperti itu di Malaysia mungkin. Karena ada undang-undangnya begini kan agak aneh sih menurut saya ya, agak aneh sih ya. Itulah, boleh komen geng di ruang komentar ya. Oke, next apa lagi nih? Nombor 2, undang-undang pelik di Malaysia adalah mandikan anjing di tempat awam. Oh. Faham, anjing kesayangan korang tu memang cute. Lepas tu duduk pula dekat Selangor. Air pula selalu tak ada. Tapi tak bolehlah suka-suka hati mandikan anjing dekat tempat awam. Anjing peliharaan tidak dibenarkan mandi seperti di tangki awam, takungan atau paip air awam, saluran air atau sungai. Kalau buat juga, korang akan didapati bersalah di bawah Seksyen 15-B Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 dan boleh didenda sehingga RM100 maksimum. Ya memang betul lah geng ya. Takutnya kalau dicampur ya dengan yang lain, itu kan fasilitas umum geng ya. Takutnya nanti najis ya kan geng, ya kan, najis takutnya kan. Jadi memang nggak boleh lah, masa anjing dimandikan di fasilitas umum ya kan, takutnya kan nanti bisa najis juga geng ya kan. Itu nggak boleh kan seperti itu geng ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang terakhir apa ini? Nombor 1, undang-undang pelik di Malaysia adalah tak boleh pakai bikini di pantai Kelantan dan Terengganu. Kalau seperti itu memang tidak boleh. Apalagi di Kelantan dan juga Terengganu. Karena setahu saya, geng, setahu saya lah. Tapi maaf kalau saya silap ya, setahu saya orang-orang Kelantan, orang-orang Terengganu itu agama Islamnya itu agak kuat sedikit, geng ya. Jadi kalau ada orang ya, turis misal atau siapapun ya, pakai bikini di pantai Terengganu atau Kelantan, itu bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya itu, geng. Aduh. Oke. Next. Kalau nak pergi bercuti, menikmati keindahan alam di pantai-pantai yang berada di Kelantan dan Terengganu, korang tak boleh pakai bikini. Ini kerana bikini telah diharamkan di kedua-dua negeri pantai timur ni yang melaksanakan undang-undang syariah lebih praktikal dari mana-mana negeri lain di Malaysia. Okey. Jika disabitkan bersalah, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 294-A Kanun Keseksaan dan boleh dipenjarakan sehingga 3 bulan, didenda atau kedua-duanya sekali. Wah, di penjara 3 bulan. Ayo coba untuk para wanita ya, mungkin pilih mana? Pilih pakai bikini atau di penjara 3 bulan. Oke geng, jadi berbicara tentang bikini ya, berarti yang tidak boleh itu hanya di pantai Kelantan dan juga pantai Terengganu ya. Kalau di pantai yang lainnya gimana geng? Apakah boleh atau tidak? Boleh komen di ruang komentar ya. Dan sebelum saya tutup video ini geng ya, ada satu soalan lagi untuk kawan-kawan ya, terutama soalan 16 undang-undang pelik yang ada di Malaysia yang tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Ras Daniel ya. Misal geng, kalau undang-undang seperti ini itu dilakukan oleh seorang turis. Nah, seorang turis kan nggak tahu nih ya, nggak tahu undang-undangnya seperti apa, aturannya seperti apa, itu gimana geng? Nah, itu gimana tindakannya? Boleh komen geng ya. Misal ada seorang turis nih ya dari USA atau dari UK atau dari mana ya. Mereka datang ke pantai Terengganu, ke Kelantan pakai bikini. Nah, itu gimana geng? Apakah mereka disaman, ditangkap atau ditegur ya? Ini boleh komen di ruang komentar geng ya. Aku nggak tahu itu prosesnya seperti apa geng ya. Itulah geng, 16 undang-undang pelik di Malaysia. Sebenarnya sih kalau menurut saya ada beberapa yang pelik, ada beberapa yang tidak ya geng ya. Jadi menurut saya itu hal yang sangat wajar ya. Tapi yang agak kaget itu yang tadi. Yang pertama tadi geng ya, aturan memakai bikini itu tadi geng ya, itu memang nggak boleh. Terutama di Kelantan dan juga Terengganu. Oke geng ya. So gimana menurut pendapat kawan-kawan? Apakah kaget? Apakah memang dari kawan-kawan sendiri orang Malaysia terutama
baru tahu undang-undang seperti ini? Boleh komen di ruang komentar, geng. Kalian aja yang di Malaysia mungkin kaget, apalagi saya yang ada di Indonesia ya, pasti kaget juga lah, geng ya. Oke, geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan saya minta maaf, geng, apabila kalau ada kesilapan kata-kata baik di awal video sampai di akhir video, geng ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction ya, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di sini di Instagram, geng ya. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, Re.